Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersama Pak Romi, perwakilan dari GTK Dikdas, publikasi GTK Dikdas ya Pak ya. Iya, betul. Pak Romi, hari ini kita akan membicarakan tentang program-program yang dilaksanakan oleh GTK Dikdas melalui publikasi. Salah satunya saya dengar-dengar itu ada sayembara video, ada webinar, series, kemudian yang terbaru lagi ini ngopi selam ya Pak ya, ngopi selam dan satunya Jumat cerdas. Kalau boleh diceritakan sedikit Pak, untuk perbedaan-perbedaan dari program yang saya rasa itu cukup padat ya, dalam satu minggu itu akan ada terus setiap hari atau beberapa hari jenjang rentannya gitu Pak. Mohon dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Mas Daproni. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang kegiatan di Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Kebetulan kita dari kelompok kerja publikasi itu ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan. Yang pertama itu terkait webinar series, yang itu memang adalah program yang dari pimpinan untuk melakukan kegiatan webinar series untuk para guru di masa pandemi itu. Kita sudah mulai dari bulan Juli tahun 2020 sampai saat ini. Kira-kira memang itu membantu guru menghadapi bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Nah, terus yang kedua itu ada dari Pokja Publikasi memiliki yang namanya kita dipercayakan karena sebagai pengelola jurnal didaktika. Nah, jurnal didaktika itu juga demikian. Nah, untuk tahun 2021 itu artikel-artikel yang sudah masuk, saya juga ucapkan terima kasih kepada para guru SD dan SMP yang telah mengirimkan naskahnya, artikelnya ke redaksi jurnal didaktika, dan juga sudah terbit di edisi bulan Maret dan bulan Juli kemarin sudah selamat saya ucapkan yang sudah terbit. Dan nanti kita Oktober juga akan November kita akan terbit edisi ketiga di tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 karena kita di Direktorat Guru Dikdas itu konsennya adalah literasi dan numerasi, terutama untuk di sekolah dasar, maka jurnal didaktika untuk mulai tahun 2022 itu temanya adalah terkait tentang literasi dan numerasi. Ya. Nah, apabila misalkan artikel-artikel yang tidak sesuai dengan tema, maka akan di drop gitu. Nah, tahapannya pun saat ini kita akan rubah. Modelnya kita akan rubah. Yang pertama, tahapannya itu adalah kita call for papers, kemarin sudah kita lakukan. Nanti para calon pengirim naskah itu nanti akan mengirimkan naskahnya, baik nanti disarankan sih melalui email kita yang sudah kita tayangkan itu nanti bisa dikirimkan kembali naskah-naskah tersebut. Nanti mungkin sebulan, tanggal berapa saya lupa itu tanggal sebulan setelah call for papers itu nanti naskah itu dikirim. Nah, setelah itu kita seleksi sesuai dengan nanti temanya literasi dan numerasi. Nah, itu. Nah, hal tersebut karena memang kita ya konsennya di situ ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon maaf sekali. Jadi tapi kan ini semuanya adalah pembelajaran yang ada baik di SD maupun di SMP itu kan juga terkait dengan literasi dan numerasi yang tujuannya untuk menunjang asesmen kompetensi minimum ya untuk kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Karena itu kesempatan kita, jadi banyak nanti artikel yang
mengulas tentang literasi seperti apa. Nah, terus yang tahap berikutnya setelah masuk semua, nanti itu akan sudah diseleksi, nanti kita tentukan misalkan ada 100 atau berapa, nanti kita simposiumkan. Kita simposiumkan nanti misalkan yang masuk ada 200, terus ada 100 yang memang cocok untuk sesuai dengan tema, ya kita akan simposiumkan yang 100 itu. Nah, setelah yang 100 itu kita simposiumkan, nanti jangan berkecil hati bahwa apabila misalkan yang 100 itu nanti tidak semua kan masuk artikel, nah nanti yang 100 itu mendaftar, jadi memasukkan ke dalam, baru bisa masuk ke dalam sistem aja, masuk ke sistem maksudnya OJS. menjadi cadangan Pak ya? Cadangan artikel, cadangan begitu? Enggak, maksudnya yang 100 ini yang sudah ditentukan mengikuti simposium, itu nanti dia kalau apabila artikel ingin terbit di jurnal OJS Didaktika, itu dia masuk ke sistem. Tulisannya harus sesuai template yang ada di situ, sesuai dengan juknis di situ. Nah, setelah itu, jadi mereka akan masuk dan daftar, masuk ke situ, terus nanti kita akan mengikuti tahapan-tahapan yang memang ditentukan di dalam OJS. OJS. Nah, setelah itu masuk, nanti akan diseleksi lagi dengan reviewer yang lebih banyak lagi yang memang tercantum di reviewer jurnal OJS. Nanti kita tentukan 50 artikel yang layak untuk layak untuk bertanding di tahapan berikutnya. Karena setiap edisi nanti yang tahun 2022 saya rencananya akan menerbitkan sebagai ketua dewan redaksi, saya usul untuk menaikkan. Tadi sekarang kan 15, saya ingin ada 20 artikel yang bisa. Itu jadi setiap terbitan itu hanya 15 artikel Pak ya? Ya, yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 ini ya. 2021. Rencananya tahun 2022 saya usulkan untuk bisa terbit 20, jadi sehingga banyak kesempatan teman-teman guru SD dan SMP. Ini per 3 bulan Pak ya? Iya, per 3 bulan terbitannya. Jadi setelah mereka 50 itu sudah ditentukan, untuk dia 50 itu untuk berhak mengikuti workshop penulisan. Nanti pelaksanaannya bisa online, bisa offline. Tapi kita tidak. Itu adalah memang yang 50 artikel itu yang kira-kira yang sudah bagus gitu, artikel sesuai dengan tema. Nah, setelah selesai mereka mengikuti workshop itu kan nanti akan di workshop itu nanti ada perbaikan, ada ya tata letak atau segala citasi. Jadi yang pertama itu kan 100 orang yang akan ikutkan simposium kan dipilih menjadi 50 Pak. Nah 50 sisanya ini akan kemana nih Pak? Nah 50 sisanya ini nanti, dan juga kalau misalkan biasanya kita tawarkan, nanti kita akan buatkan semacam edisi khusus ataupun nanti bentuknya proceeding, itu nggak ada masalah kalau untuk itu. Kita jadi teman-teman yang memang belum lolos, kalau misalkan tulisannya bagus yang memang sekiranya tidak kita tawarkan, apakah mau ditulis dalam bentuk proceeding, ya silakan, nggak masalah. Oh berarti 100 orang yang mengikuti simposium ini akan berkesempatan terbit walaupun bukan di jurnal Didaktika. Ya, mereka simposium atau bentuk edisi khusus Pak ya? Iya, bisa edisi khusus ataupun nanti dalam bentuk proceeding. Jadi teman-teman yang 100 ini tidak perlu kecewa, nanti bukan 100, berarti 80 orang ini. Nah, karena akan terbit yang dipilih hanya 20 artikel yang bisa terbit di dalam betul, Pak. Edisi yang pertama. Dari 100 itu yang terbit pertama 20 Pak ya? Iya, betul. Jadi yang 50 ini akan tetap terbit dalam tahun 2022. Misalnya ini kan ada 3 kali dalam setahun Pak. Atau setiap 100 itu diambil 20 aja? Ya, tahapannya kan demikian ya. Tahapannya memang akan rencananya demikian setiap terbitan. Jadi misalkan kan kita bulan Maret, nanti kita akan ini karena kita awalan, kita memberi kesempatan kepada teman-teman di calon penulis artikel itu, nanti mereka akan memberikan memberikan kesempatan waktu untuk menulis itu gitu. Jadi nanti selanjutnya mungkin kalau yang edisi yang Maret kita sudah selesai ini, nanti di edisi bulan Juli di terbitan kedua di tahun 2022, nanti mungkin sebelum bulan Juli, mungkin bulan
bulan April, pertengahan April kita Kolpo paper, habis itu suruh kirim lagi itu. Kalau enggak yang kemarin belum merasa penasaran memperbaiki itu bisa masih hidup itu di dalam itu dia bisa ikut lagi gitu seperti itu. Jadi memang siklusnya seperti itu. Lalu kemudian untuk manfaat sendiri Pak, untuk manfaatnya jurnal nih Pak bagi guru-guru mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Ya, sebenarnya manfaatnya yang paling utama sebenarnya tulisan-tulisan mereka dipublikasi karena kita jurnal juga banyak diminati, jurnal kita banyak dilihat baik di dalam dan luar negeri. Karena jurnal didaktika ini ada dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga kesempatan karya-karya teman-teman guru yang telah terbit itu bisa dilihat oleh orang seluruh dunia gitu. Orang nanti akan bisa melihat jadi hasil penelitian yang dari jurnal didaktika itu bisa dilihat oleh seluruh dunia. Masyarakat mereka akan menjadi bisa menjadi studi komparasi mereka gitu, jadi referensi gitu. Kalau tidak salah ada persyaratan kenaikan pangkat juga membutuhkan jurnal gitu ya. Karena itu juga penting Bapak dan Ibu sekalian karena yang sudah terbit itu udah kalau misalkan memang yang dibutuhkan untuk kebutuhan kenaikan pangkat, wah itu udah sangat membantu sekali betul. Itulah tuh manfaatnya. Tapi manfaat akademik yang lebih keren itu manfaat akademik yang pertama yang saya jelaskan tuh Mas. Ya, itu untuk jurnal didaktika ya Pak. Sepertinya memang bermanfaat banget nih untuk guru-guru entah itu dari upgrade pengetahuan mungkin Pak ya. Kemudian latihan menulis, kemudian dari sisi material juga bisa menunjang karir Pak ya. Nah, ini untuk jurnal didaktika nih Pak. Nah, kalau untuk acara-acara lain misalnya kayak Ngopi Selam nih, kita bahas Ngopi Selam nih, ini belum meluncur ya Pak ya, belum baru ada wacana saja, saya baru lihat posternya nih, flyer. Nah, seperti apa kemasan yang akan dibawakan oleh publikasi GPK Dikdes ini Pak? Ya, sebenarnya saya waktu itu idenya muncul ketika kita tidak punya acara tetap yang memang kira-kira bisa membantu informasi ya, ada insight-insight yang memang dibutuhkan oleh teman-teman ini di Dikdas ya, di guru Dikdas. Kita nanti mungkin menampilkan beberapa, misalkan bisa saja di dalam itu nanti hostnya Mbak Konita. Nanti Mbak Konita yang punya ibaratnya yang punya rumahnya Mbak Konita. Nanti Mbak Konita juga mereka bisa mencari narasumber yang hebat, yang top, yang bisa mungkin bermanfaat ilmunya untuk kemajuan pembelajaran di SD dan SMP. Jadi idenya seperti apa sih? Selasa malam saya tuh kepengen jadi ngopi selam itu sebenarnya ngobrol pintar Selasa malam gitu. Ngobrol pintar Selasa malam itu keren juga Pak. Ya biar gampang diingat lah maksudnya. Menarik ya. Ya menarik biar judul itunya provokatif jadi orang penasaran gitu. Tapi bukan penasaran aja bahwa nanti informasinya saya pikir itu akan menjadi tambahan lagi santai misalkan. Kenapa sih alasannya saya jam 19.30 misalkan setelah sholat isya ataupun setelah orang makan malam itu sambil dengerin live kita dengan orang-orang hebat gitu ya, di situ bisa memberi komen gitu, memberi masukan, itu kan juga perlu yang kita ini kan gitu. Jadi nanti kita akan mengambil narasumber atau para ahli yang untuk berbagi itu dari kalangan apa itu Pak? Apakah dari dosen atau guru gitu Pak? Ya, narasumber yang akan kita angkat itu misalkan bisa dari guru, bisa dosen, bisa influencer. Influencer ini secara umum gitu ya. Bisa dari bidang-bidang umum pun boleh kalau misalkan memang mereka misalkan kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ini Bapak dan Ibu kita jaga jarak, ini sudah prokes dengan Master Koloni.
Dan juga misalkan para konten kreator, Iya. terus nanti kita minta bagaimana cara misalkan menyusun eh, naskah video gitu, naskah ya, karena kan nanti bagaimana misalkan nulis storyboard atau segala macam. Nah itu merupakan bahagian nanti dari acara ngopi selam itu. Ngopi selam itu ya. Jadi kalau misalnya guru-guru mau mengikuti atau mau berbagi nih Pak sebagai narasumber atau pemateri, nanti ada pendaftaran atau tidak? Ya, untuk saat ini kita masih masih tertutup ya. Saya ininya masih tutup, masih terpilih. Dalam pengertian kita yang menentukan. Kita yang menentukan nanti kebutuhannya apa, Bapak dan Ibu, karena kan kita juga banyak hal yang memang kita sudah inventarisir gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para guru saat ini di masa pandemi gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi masih kita polanya belum terbuka. Nanti ada hal yang lain, kemudian nanti ada di acara yang lain pun juga bisa dikirimkan untuk itu. Nah, itu sekilas dengan ngopi selam, ngobrol pintar Selasa malam. Jangan dilewatkan Bapak Ibu guru dan umum juga bisa Pak ya. Bisa, boleh. Untuk mengikuti kegiatan ini tentunya ini sangat bermanfaat karena GTK Dikdas melalui publikasi akan menghadirkan narasumber atau pemateri yang sangat berkompeten di bidangnya. Nah, selanjutnya Pak Romi ada kegiatan Jumat Cerdas. Nah, ini keren lagi nih Pak, Jumat Cerdas bersama Guru Dikdas. Ini sepertinya menarik nih Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak tentang Jumat Cerdas Guru Dikdas ini Pak? Baik. Selain program-program prioritas kayak guru penggerak, terus kayak sekolah penggerak, kayak organisasi penggerak di tempat kita, kita ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru yang belum bisa karena memang mungkin daerahnya itu belum menjadi daerah sasaran di sekolah penggerak atau guru penggerak, maka kita beri ruang aktualisasi diri para guru, terutama guru SD dan SMP untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan kita yang Jumat Cerdas Guru Dikdas. Nah, kegiatan ini idenya seperti itu sebenarnya. Banyak tetap ya Pak Mas Aroni, temanya itu tetap, tema besarnya itu adalah literasi dan numerasi. Nanti kita akan memberi linknya, kita sudah share untuk pendaftaran. Pendaftaran itu cukup mudah saja Bapak dan Ibu. Jadi pemateri itu tinggal kirim, masukin datanya, namanya, terus judulnya apa, terus deskripsinya. Nanti untuk itu sih sekilas bahan seleksi untuk tim untuk menentukan siapa yang akan tampil di Jumat itu gitu. Nah, tahapannya, kegiatan-kegiatan yang memang itu adalah pertama misalkan calon pemateri mendaftar, yang linknya sudah disiapkan. Jadi nanti linknya setiap hari Senin kita kirimkan terus. Jadi link-link itu tersebut kita tidak tutup gitu. Nah, setelah mendaftar, kita punya data banyak gitu ya, misalkan yang mau ikut, yang mau tampil, nanti mereka akan kita tampilkan tergantung dari polling yang misalkan gini, polling yang sudah kita tetapkan di grup FB Master Roni. Iya. Jadi nanti begini, kita pilih 5 yang sesuai dengan tema. Itu nanti mungkin yang satu temanya yang memang berbobot tapi di luar literasi dan numerasi. Jadi yang 4 mungkin literasi gitu ya nanti. Ataupun nanti yang 4 numerasi, yang satu yang lainnya gitu. Karena ada hal-hal yang lain, tapi kita akan pilih. Nah, setelah kita pilih, itu nanti kita naikkan ke grup Jumat Cerdas ya. Guru Dikdas itu di Facebook. Di Facebook Direktorat GTK Dikdas itu. Nah, dari situ nanti setelah dari situ kita minta bantuan, jadi yang menentukan
tampil atau tidak tampilnya sebenarnya gurunya itu sendiri gitu. Oh, bisa dibilang juga ini dari guru oleh guru untuk guru, Pak ya? Ya, itu dari guru. Dan melalui pendaftaran juga. Iya, pendaftaran Berarti juga. semua guru Semua di guru Indonesia ini berhak berhak. berpartisipasi, Pak ya. Ya. Nah, untuk pemilihan pemateri ini kan tadi kan disebutkan 5, Pak ya. Tentunya 5 dari SD dan 5 dari SMP. Kemudian akan dipilih 1 yang pollingnya terbanyak. Lalu 4 sisanya ini bagaimana? Nah, 4 sisanya itu tetap akan masuk ke database besar. Itu tidak ada sistem gugur, tidak ada Tidak apa-apa. sistem gugur, Pak. Iya, tidak ada sistem gugur. Tapi tetap nanti dia akan berkesempatan untuk mengikuti apa? Menjadi pematerinya. Iya, pematerinya. Tapi kalau judul atau materi yang diajukan ini tidak sesuai, apa akan gugur atau gimana, Pak? Tidak, kita tidak yang namanya yang penting kan saya Polling, Pak ya. polling dan juga misalkan judulnya ya tidak syarat lah dan itu kan bukannya di ranah kita gitu. Saya pikir guru-guru di Indonesia sudah paham lah tentang itu. Wah, ini luar biasa sekali guru cerdas. Jumat Cerdas, sorry Pak. Guru Jumat cerdas, guru Dikdas ini Bapak Ibu guru yang tidak memiliki kesempatan untuk aktualisasi di kancah nasional ya mungkin bisa berpartisipasi dalam kegiatan Jumat cerdas bersama guru Dikdas, karena ini membuka kesempatan Bapak Ibu semua terkoneksi dengan Kemendikbud, dengan kegiatan-kegiatan nasional ya tentunya, dan terbuka secara seluas-luasnya untuk Bapak Guru Ibu, untuk Ibu Bapak Guru Dikdas SD dan SMP tentunya. Ya, saya tambahkan lagi Mas Roni. Iya. Itu nanti jadi yang 4 kan masuk lagi, nanti dia akan berlomba lagi. Yang sudah tampil nanti kita pisahkan gitu. Karena nanti di akhir tahun karya-karya tersebut nanti kita akan terbitkan sebagai proceeding. Wah, luar biasa ini ada yang beri-ISBN diberikan dijadikan proceeding juga, Pak. Ya. Karya yang dikirim. Wah, ini ada nilai angka kreditnya juga nanti, Pak. Iya, betul. Nah, selain itu apa lagi, Pak? Maksudnya yang didapatkan oleh guru ini? Ya, sebenarnya kan ini semacam seminar nasional gitu ya, seminar nasional atau seminar nasional lah, seminar nasional mini. Karena mereka akan berhak mendapatkan sertifikat. Nanti yang pemateri juga kan beda kan, biasanya kan Bapak dan Ibu guru sebagai peserta. Nah sekarang kerennya lagi pemateri dan terus moderator atau ya tentunya dilihat oleh nasional, Pak ya, dengan betul. Aksinya nanti di dalam Jumat Cerdas Guru Dikdas itu akan dilihat nasional, dan tentunya jika Bapak Ibu menjadi pemateri yang baik, insya Allah kedepannya akan ada panggilan-panggilan mungkin ya seperti itu, Pak ya. Ya mudah-mudahan. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, Pak. Dari luar pun akan melihat acara Jumat Cerdas bersama Guru Dikdas. Ya mudah-mudahan. Jadi minta dukungan, support dari Bapak dan Ibu sekalian. Setelah misalkan masuk ke dalam 5 karya yang akan tampil di Jumat Cerdas, itu nanti segera Bapak dan Ibu campaign sebanyak-banyaknya untuk memvote judul Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kapan waktunya? Jadi kita akan beri waktu 10 hari itu mereka untuk Bapak dan Ibu guru campaign judulnya. Adong pilih dong, ini saya kasih linknya gitu. Pilih. Nanti setiap Rabu siang kita tutup polling. Kita tutup polling kita tutup Rabu siang, dan nanti siang itu kita olah membuat player untuk kegiatan di hari Jumat. Oh, gitu Pak. Kalau moderator dan notulen nih Pak, apa nih Pak keuntungannya nanti? Ya mereka kan juga bisa diklaim sebagai angka kredit. Mereka juga sudah berpartisipasi di dalam kegiatan nasional seperti ini. Ya, betul sekali Pak. Jumat Cerdas bersama Guru Dikdas ini kegiatan yang luar biasa ya Pak. Kemudian ada lagi salah satu yang sudah berjalan nih Pak, kegiatannya GTK Dikdas melalui publikasi, yaitu video sayembara literasi dan numerasi Pak ya. Video pembelajaran sayembara, video pembelajaran literasi dan numerasi. Ini seperti apa Pak konsepnya Pak? Ya, memang dahulu kita memikirkan banyak sekali karena di masa pandemi waktu itu kita ingin
eh, sumbangsih kita terhadap instansi pemerintah untuk apa ya, menangkal konten-konten negatif ya. Ini juga sebenarnya kan dengan adanya sayembara video kita di tahun lalu, itu tahun 2020, itu kan kurang lebih 1.500. Iya. Itu kan hampir rata-rata itu kan video-video tersebut yang memang kita belum ada tema ya. Kita tetap apa, yang penting durasinya 3 sampai 7 menit. Nah, mereka berseliweran di Dunia maya, dunia maya. Nah, mudah-mudahan itu sedikit apa ya, bukan iya, mengalahkan, mungkin menyetarakan lah. iya, jadi Menyetarakan. ada konten yang positif. Ada yang negatif gitu. Itu hal-hal yang memang saya pikirkan semangatnya dari itu sebenarnya. Dan yang pertama sebenarnya sih terkait dengan pandemi ya. Karena pandemi, tuntutan guru harus bisa menjadi sekaligus menjadi konten kreator. Bagaimana misalkan guru itu apa ya, mengajar misalkan dengan video-video yang mereka buat gitu untuk anak siswanya. Memang sangat efektif Pak, karena video itu bisa diulang-ulang dan Iya. materi itu bisa masuk. Maksudnya kalau orang yang susah menangkap materi dengan mengulang-ulang video itu kan harusnya Betul. bisa Pak. Gitu. Nah itu setelah dari itu terus karena masa pandemi akhirnya banyak kan, akhirnya mudah-mudahan itu juga ya sedikit membantu dunia pendidikan Indonesia. Nah, terkait dengan video pembelajaran literasi dan numerasi guru Dikdas ini, Direktorat Guru Dikdas, memang karena yang tadi saya katakan bahwa Direktorat Guru Dikdas itu adalah kita lebih konsen kepada literasi dan numerasi, terutama di SD ya, Mas Tabroni. Nah ini juga karena untuk mendekatkan apa sih itu literasi dan numerasi, karena kan kita sudah Bu Sofi dan Mas Wahid, itu kebetulan Bu Sofi dari literasi dan Mas Wahid dari numerasi, itu sudah menjelaskan secara gamblang gitu ya kan, area-area mana sih yang masuk, misalkan area-area pembelajaran yang masuk numerasi atau literasi. Nah, diharapkan sih nanti guru-guru itu terbiasa gitu loh dengan hal-hal seperti itu, sehingga keluarannya anak-anak dari yang SD dan SMP itu mereka akan terbiasa gitu loh, banyak referensi terkait tentang literasi dan numerasi, misalnya dengan video-video itu juga bisa menjadi hal yang nanti pada saat mereka asesmen nasional tentang literasi dan numerasi. Dan juga yang terpenting, karena kita di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, guru-guru itu akan lebih kaya gitu tentang referensi terhadap misalkan pembelajaran terkait konsep literasi dan numerasi seperti apa sih, terus implementasi seperti apa gitu. Itu sangat-sangat membantu menurut saya. Jadi untuk materinya sendiri literasi dan numerasi itu sudah disampaikan oleh Bu Sofi dan Mas Wahid ya. Sudah waktu pas waktu pada saat coaching klinik untuk pernah dilakukan coaching klinik ya. Berarti ini guru-guru yang mungkin tidak sempat mengikuti coaching klinik itu bisa melihat di mana tuh Pak materi-materi? Materi-materi itu bisa. Nah, jangan lupa tonton di YouTube channel GTK Dikdas Mendikbud RI, dan juga jangan lupa subscribe dan like. Wah, luar biasa sekali ini untuk tim GTK Dikdas ya, melalui publikasi, acara dan kegiatannya sangat menarik. Saya rasa kekinian dan modern Pak. Ya, berbasis video, kemudian aktualisasi diri secara langsung, secara nasional dan terbuka.